Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi satu buah video, yang mana video ini membahas tentang Pertamina Indonesia versus Petronas Malaysia ya. Dan dari video ini nanti kita bisa belajar, kita ambil positifnya, buang negatifnya ya. Dan sekarang sekarang kita tengok ya. Heho Pop Gengs. Sebagai sebuah bisnis paling menguntungkan di masa modern seperti sekarang, suplai bahan bakar memang tidak bisa dipungkiri mendatangkan cuan yang tidak sedikit. Makanya, biasanya suplai bahan bakar seperti bensin dan solar dikelola aktif oleh negara. Di Indonesia, kita mengenal Pertamina sebagai perusahaan induk pengelolaan suplai bahan bakar. Di negara tetangga yaitu Malaysia, ada Petronas. Nah, hari ini mari kita membahas kedua perusahaan suplai bahan bakar tersebut dalam DP Versus kali ini, Pertamina versus Petronas. Kita lihat ya. Ngomongin tentang perusahaan yang bergerak di salah satu bisnis paling menguntungkan di zaman modern, tentu saja kita harus membahas penghasilan dari masing-masing perusahaan dan juga peringkatnya di mata dunia. Pertama, mari kita mulai dari Pertamina. Persoalan cuan, Pertamina memang bukan isapan jempol belaka karena menjadi satu-satunya perusahaan milik Indonesia yang masuk di Fortune Global 500, yakni urutan 500 perusahaan dunia berpendapatan terbesar tiap tahun. Dalam daftar tersebut, Pertamina berhasil mendulang penghasilan kotor 41,46 miliar US dollar atau setara dengan 594 triliun rupiah. Dari penghasilan ini, Pertamina mencetak keuntungan sekitar 1,05 miliar US dollar atau 15,05 triliun rupiah. Dengan penghasilan dan keuntungan tersebut, Pertamina masuk pada peringkat 287. Meskipun terdengar menarik, faktanya ranking pertama tersebut justru turun signifikan di Fortune Global 500 karena Pertamina pernah menyentuh ranking 122 pada tahun 2013 kemarin. Jika dibandingkan dengan Petronas, perusahaan asal Malaysia ini berada di 10 rank lebih tinggi atau 10 tingkat lebih tinggi ketimbang Pertamina dalam Fortune Global 500, yaitu pada peringkat 277. Hal ini disebabkan penghasilan kotor dari Petronas yang mencapai 42,56 miliar US dollar atau sekitar 609 triliun rupiah. Ya, memang penghasilan kotor dari Petronas ini lebih tinggi dari Pertamina. Tapi, persoalan penghasilan tahunan, Petronas ternyata sedang merugi. Dari laporan yang sama, Petronas merugi sekitar minus 5,67 miliar US dollar atau 73,9 triliun rupiah. Kerugian ini disebabkan kebijakan barbar dari Petronas dalam melakukan pengeluaran untuk eksplorasi dan pemutakhiran teknologi pengeboran minyak maupun gas di negara jiran Malaysia. Jadi secara prediksi, mungkin aja hari ini Petronas merugi, tapi mungkin 10 tahun ke depan Petronas bisa dapat cuan yang deras. Tapi selisih peringkat pun tak jauh beda lah. Dari membahas tentang cuan yang dihasilkan, sekarang mari kita membahas ke wilayah produksi. Ngomongin tentang produksi, ada nih hal menarik tentang sejarah pertemanan Pertamina dan Petronas. Pada tahun 1974 silam, saat pertama kali Petronas berdiri, ternyata Malaysia sempat bertandang ke Indonesia untuk belajar pengelolaan sumber daya minyak di Pertamina. Pada masa itu, Pertamina memang dikenal menjadi salah satu perusahaan minyak yang paling produktif, dengan produksi mencapai 1,5 juta barel lebih perharinya. Bahkan pada masa itu, Indonesia masuk dalam OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak Dunia bersama Arab Saudi, Qatar, dan lainnya. Jadi wajar nih kalau Petronas milik Malaysia datang ke Indonesia untuk berguru. Namun sayangnya, kisah superior tersebut sudah berakhir di zaman sekarang. Hal ini disebabkan pada tahun 2005 silam, Indonesia terbukti mengalami kenaikan penggunaan bahan bakar dan pengurangan produksi. Hal tersebut jelas membuat Indonesia ditendang dari OPEC dan tidak lagi diperhitungkan di dunia perminyakan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apa Pertamina masih lebih unggul dari Petronas yang kita bahas? Jawabannya tidak. Sekarang Pertamina berada jauh di bawah Petronas. Berdasarkan laporan yang didapatkan, hasil produksi Pertamina sedang hanya mencapai 390.000 barel per hari. Sedangkan Malaysia mencapai 539.000 barel per hari. Untuk cadangan minyak pun, Indonesia masih kalah dari Malaysia, di mana Indonesia hanya memiliki cadangan sekitar 2,5 triliun barel, sedangkan Malaysia memiliki 2,8 triliun barel. Nah, melihat angka tadi, tentu
Wah, selisihnya pun saya kira pun tidak banyak juga, tapi Indonesia ini belum dibor semua ya, sumber-sumber gas minyaknya ini di Indonesia banyak lagi. Di tempat saya pun banyak juga, tapi belum dibor semua ya. Nanti kalau sudah dibor pasti Indonesia jauh lebih banyak. Tentu saja kita penasaran nih, kenapa Indonesia yang dulunya jadi guru bagi Malaysia malah bisa disalib oleh sang murid? Apakah peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari berlaku di sini? Alasannya kejadian tersebut itu ada dua. Pertama adalah belanja modal Pertamina yang jauh di bawah Malaysia. Dari grafik berikut, kita bisa lihat kalau Malaysia dengan berani mengeluarkan 2 hingga 3 kali lipat modal ketimbang Indonesia dalam melakukan proses pengembangan seperti ekspedisi, penelitian, dan juga pengeboran. Lanjut ke alasan kedua, adalah teknologi dan kerjasama. Jadi, Pada tahun 2014 kemarin, modal. Petronas menggandeng ExxonMobil untuk proyek Enhanced Oil Recovery atau EOR, terbesar di Asia Tenggara, dan langsung menyalip 4 proyek EOR dari Pertamina. Dari kekalahan ini nih kita bisa lihat kalau roda kehidupan emang bener adanya. Karena Petronas yang dulunya jadi murid malah lebih besar ketimbang Pertamina. Jadi buat kawanku semua, kamu yang songong minta ampun, liatin nih video DP versus ini ke mereka supaya berhenti songong. Baik, sekarang ayo kita pindah ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu harga bahan bakar. Tentu saja banyak di antara kita yang penasaran dengan harga BBM yang ada di negeri jiran Malaysia. Dari data yang didapatkan, Malaysia ternyata menduduki peringkat 1 untuk harga BBM termurah di ASEAN. Harga BBM di sana cukup mengagetkan ya, loh. Untuk Primax 95 yang memiliki nilai RON 95, Petronas cuma menjual BBM tersebut dengan harga Rp7.051 per liter. Harga ini tentu saja membuat orang Indonesia jadi jiper karena Pertamax di sini nih mencapai Rp9.000 per liternya. Padahal secara kualitas di bawah Primax 95 tadi. Jika ada yang bertanya nih soal alasan, mengapa harga tadi bisa timpang jauh? Alasannya sih ada beberapa. Pertama adalah nilai subsidi. Di Indonesia, BBM yang dikenakan subsidi belanja oleh negara hanya premium saja yang memiliki nilai RON 88. Sedangkan di Malaysia, BBM berkualitas yang memiliki RON 95 juga ikut di-cover dalam subsidi pemerintah. Makanya, harga dari BBM RON 95 tadi bisa sangat murah. Selain itu ada alasan impor minyak yang nyatanya Indonesia mengimpor lebih banyak minyak ketimbang Malaysia. Dari data yang didapatkan, Malaysia hanya mengimpor 213.970 barel per hari dalam setahun. Sedangkan Indonesia 334.790 barel per hari dalam setahun. Jadi, dua faktor inilah yang membuat BBM di Indonesia menjadi lebih mahal ketimbang yang ada di Malaysia. Oke, jadi gimana nih Pop Gengs? Setelah nonton video ini, apa nih kira-kira kata yang tepat untuk Indonesia? Apakah saatnya yang dulu guru sekarang harus jadi murid? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya begitu ya sahabat videonya, jadi dari video ini kita bisa belajar tentang arti persaudaraan. Dan saya sebagai orang Indonesia pun juga ikut senang jika Malaysia bisa lebih baik dari Indonesia. Karena sejatinya seorang guru itu ingin muridnya itu bisa lebih baik dari gurunya ya. Jadi kalau Malaysia bisa lebih baik dari Indonesia, itu berarti bentuk kesuksesan Indonesia dalam mendidik saudaranya ya. Karena setiap negara itu pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya juga. Jadi dari video ini kita bisa ambil positifnya, buang negatifnya. Dan bagaimana pendapat kalian semua tentang video ini? Kalian boleh komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.